Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Sudarwati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pelem Gede 02, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar bisa mewujudkan pendidikan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai guru harus bisa melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, sebagai guru mampu memberi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Dan yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran. Hal itu kita lakukan agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, dan murid juga memiliki budi pekerti yang luhur. Mari kita ingat kembali semboyan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidik sebagai seorang guru, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani. Arti semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya guru harus bisa menjadi contoh bagi murid. Yang kedua, ing matya mangun karso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat murid untuk terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, artinya guru harus bisa memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada murid. Lalu, bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, berikan kebebasan kepada murid dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengajar sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Seperti pada zaman sekarang, teknologi sangatlah penting untuk menunjang pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di sekolah saya melakukan pembiasaan seperti menjemput murid saat pagi hari. Ketika mereka sampai di sekolah, kita jemput di gerbang sekolah dengan memberikan salam, senyum, dan sapa kepada mereka. Kemudian, sebelum mengikuti pembelajaran, kami biasakan anak-anak untuk membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Setelah itu, anak-anak dengan tertib dan rapi berbaris di depan kelas sebelum memasuki kelas. Selain pembiasaan pada pagi hari, kami melakukan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pembelajaran menggunakan berbagai media pembelajaran seperti media gambar dan penggunaan media benda konkret untuk mendukung pembelajaran bagi murid. Selain itu, kami juga melaksanakan ekstrakurikuler seperti ekstra tari dan juga ekstra tahfidz. Namun, untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid tentu tidaklah hal yang mudah. Ada tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti yang pertama, masih rendahnya semangat murid dalam mengikuti program atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Namun, tantangan bukanlah hal yang harus kita hindari.
Namun, tantangan harus dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi yang pertama yaitu memotivasi murid dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif sesuai kebutuhan gaya belajarnya agar mereka nyaman dalam belajar. Yang kedua, guru mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Marilah kita menjadi guru yang selalu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.